Ya. Ya. Oke, Ade Suryani. Ada tadi. Oke, Andi Sylvia. Ada. Kemudian Andrela. Kemudian Anissa Turdo. Anida. Kemudian Ayesa. Pipa. Bunga. Citra Saraswati. Dia Febrianti. Dinda Nur Hidayat. Gita Yunia. Elisa gitu. Oke, Elsa. Kemudian Famelisa Febri. Famelisa Tria. Laila Tulufia. Kemudian Livia Ulin. Sekolah. Mana namanya? Masih sekolah. Sudah sekolah. Berarti sekolah bilang. Bilang. Sudah ada kabarnya dari dia nggak sekolah itu. Mana namanya? Masih sekolah. Sudah sekolah. Berarti sekolah bilang. Bilang. Sudah ada kabarnya dari dia nggak sekolah itu. Atau mau nikah? Aminnya mana? Kesini. Mau nikahan di mana? Udah. Ada yang mau ngomong juga? Tidak. Kalian kan sekarang masih kelas 10 gitu kan ya. Kalau kelas 10 sudah nggak ada semangat untuk belajar. Nah, mau ngapain? Mau nikah? Ya. Kalau mau nikah ya nggak usah sekolah SMK, berarti lulus SMP langsung nikah. Nah, tapi kalau kalian gini, saya mikir nanti kalau saya sekolah, berarti kan ada fungsinya sekolah itu untuk apa? Selain sekolah itu untuk apa? Selain nanti cari ilmu, kita dapat apa? Teman. Kemudian kita bisa dapat pacar. Oke. Ya nggak apa-apa, kita dapat pacar dan itu untuk memotivasi diri kita. Kalau kalian masuk sekolah nggak ada pacarnya, nggak ada semangat buat sekolah. Kemudian kalian juga nanti ketemu sama gurunya yang karakternya juga beda-beda kan ya. Mungkin yang paling sering ketemu saya, gitu kan ya. Ketemu saya, kemudian nanti ketemu sama Pak Arya, Novi dan yang lainnya kan gitu. Dan nanti karakter kalian yang dari SMP yang belum baik nanti dibenahi di sekolah kan gitu. Nah, bukan tujuannya buat cari ilmu saja di sekolah. Jadi apa namanya? Cari pacar, cari teman, cari ilmu, memperbaiki karakter juga. Nah sekarang juga, kalau biasanya di SMP kalian komunikasinya kurang baik, tapi sekarang masuk perbaikan komunikasi nggak salah. Itu ceritanya fungsi sekolah itu ya. Kalau misalnya pengen lebih banyak, nanti dia gitu aja ya, punya saya aja itu ya. Oke, saya kalian promosi saya ya. Oke, Nabilatul Ilman, Nia Media, Revalia Vanessa, Revi Mariska, Revi Melani, Rosalina, Selvieka hadir. Kemudian Sheila, Siti Aniswa, Julian Reza. Oke, berarti yang nggak masuk hanya Famelisa sama Piket Bang. Oke, jadi untuk hari ini sebelum kita pembelajaran seperti biasanya kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa ya. Oke, maaf ya, nanti kita berdoa dulu. Nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita lebih semangat lagi gitu kan ya. Kemarin kan kita memperingati hari ya. Oke, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Persiapan. Ya. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan di hati masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih gurunya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri dan dirijennya di depan.
Mungkinkah ada yang masih ingat kemarin kita bahas apa? Bahas apa? Ada? Nggak ada yang ingat? Kenapa? Karena banyak tugas kelima, Bu. Apakah seperti itu? Iya. Oke, mungkin kemarin kita kegiatannya ada apa? Oke, kita kemarin masuk kan? Ke kelas minggu kemarin? Oh, nggak masuk. Oke, yang kemarin masuk matematika. Ya, oh ya, ya. Kemarin kita bahas apa? Oke, jurnal umum. Kemudian bukti transaksi, kemudian diskusi kelompok. Ada lagi? Sudah. Ya, berarti kemarin tugasnya apa namanya kita bahas mengenai jurnal umum, ya. Kemudian kita diskusi kelompok mengenai apa? Perusahaan jasa. Berarti kemarin kan kita membuat sebuah perusahaan kecil, ya, sebuah perusahaan jasa yang masing-masing kelompok itu perusahaannya beda-beda. Yang ada yang jadi bengkel, ya. Kemudian salon, ada yang apa lagi? Laundry dan yang lain sebagainya. Nah, itu berarti kan sudah masuk mengenai karakteristik dari perusahaan jasa itu sendiri. Kemudian sekalian juga membuat yang namanya bukti transaksi. Nah, kemudian kita juga buat apa namanya? Jurnal. Nah, kemarin jurnal itu apa ya? Masih ingat? Jurnal saja wes. Kan kemarin kita bahas jurnal. Kalau jurnal saja itu apa? Menurut secara umumnya, jurnal itu apa? Ada yang tahu? Apa sih? Hah? Ada yang tahu jurnal itu apa? Atau jurnal umum itu apa? Apa? Ada yang tahu Reza? Apa jurnal umum itu Sa? Jurnal umum adalah dari kemarin kan kalian kan buat namanya bukti transaksi. Dari bukti transaksi itu kita masukkan ke jurnal umum. Berarti jurnal umum adalah jurnal yang digunakan Perosa. Apa? Jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas dan hasil keuangan. Berarti jurnal yang digunakan untuk mencatat aktivitas keuangan. Oke, aktivitas keuangan itu dari mana? Dari bukti transaksi, kan gitu kan. Berarti kemarin contohnya ada bukti nota, ada pembelian secara tunai. Berarti pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, mereka pakai nota. Kemudian dimasukkan ke jurnal umum. Nah, oke, masih ingatkah ada berapa tahapan siklus akuntansi? 3. Oke, 1 tahapan apa? Dua pengolahan. Ada yang 3. Kalau kita masuk jurnal umum kemarin, berarti kita masuk tahap apa? Berarti kita masuk ke tahap 2, yaitu tahap 2 adalah jadi di situ masuk apa kita? Sebelum neraca 1 ada alumnya ya.
kita adanya yang namanya kerjasama. Yo, gotong royong ya. Ya kalau misal kegiatan itu cuma hanya satu orang, nanti yang susah cuma satu orang, yang lainnya nggak mau. Kasihan satu orang itu. Paham teman-teman? Ya, yang belakang ya. Nah, nanti kalau misalnya itu dia nggak kerja, tapi dia nggak mau kerja juga, dan nanti dia juga rugi. Kenapa? Karena dia nggak ikut nimbrung di situ, nggak bisa mengerjakan. Ya wes, berarti nanti nilainya juga nggak bisa masuk ulangan. Paham? Nah, itulah tujuannya diskusi. Ya, mungkin kemarin ada beberapa yang diskusinya, ya wes saya nurut aja sama teman saya, pokoknya saya dapat nilai. Enggak seperti itu. Berarti nanti setiap kelompok ada penilaian. Ini ya, paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya, ini saya kasih. Oke, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, begini pertanyaannya, untuk supaya tahu gimana sih nanti alurnya. Oke, apakah kalian pernah melakukan pencatatan mengenai kebutuhan kalian atau transaksi pembayaran dan pembelian suatu barang yang biasanya sering kalian lakukan? Oke, berarti ini, apakah biasanya kalian misalnya beli di BWS, koperasi, apakah itu pernah kalian catat di bukunya kalian pengeluarannya? Tidak pernah? Tidak pernah sama sekali? Tidak. Kenapa? Ya sudah, Bu. Kalau misalnya tahu ibunya, biasanya kalau belanja bulanan dapat gaji, misalnya gaji 3 juta, gimana ya? Apakah di situ ada pencatatan? Oke, 3 juta ini nanti buat apa saja? Mungkin yang keluar berapa, yang masuk berapa, apa gitu biasanya. Adakah ibunya seperti itu? Enggak ada. Baik, berarti kalian biasanya nulis di buku nulis apa? Ya? Nulis apa? Nulis buku diari, Bu. Iya. Masih masih ada kan buku diari? Enggak. Terus nulisnya di mana? Di TikTok sama komentari netizen itu ya? Oke. Mungkin kalau biasanya itu kalau melakukan pencatatan itu biasanya ibu kalian kan ya, biasanya gaji dari ayahnya gitu kan, masuk berapa tulis, kemudian nanti yang keluar berapa saja. Berarti misalnya membeli sabun, membeli gula, membeli kopi, kemudian nanti ada pemasukan lagi dari ayahnya karena lembur. Nah, seperti itu kan mesti ada pencatatan. Mungkin kalian tidak tahu, tapi ibunya kalian mesti tahu, dicatat. Kenapa kok dicatat? Supaya nanti keuangan keluarganya itu dapat terarah. Ya. Oke, semangat. Semangatnya Kak gini ya, terus ya. Semangat. Oke, kenapa? Ada beban kan? Ada beban ya. Oke, berarti di sini nanti kita bahas mengenai buku besar. Ya, buku besar itu biasanya kita mencatat apa saja. Berarti nanti kalian cari di studi kasus yang nanti saya berikan. Ya, studi kasusnya itu nanti sudah saya masukkan di YouTube dan sudah saya share di grup kalian masing-masing. Nanti silakan dilihat. Adakah yang bertanya? Adakah pertanyaan? Sudah paham? Oke, berarti untuk kali ini silakan bagi kelompok. Berarti kayak kemarin per kelompok, kemarin ada kelompok 5. Oke, 5 kelompok silakan. Sebelumnya HP-nya dibagikan dulu. Oke, silakan. HP-nya siapa?
jokesnya? Enggak. Enggak, Bu. Enggak. Ini yang kedua. Nah, itu kasihkan kelompok terakhir. Oke, silakan dikerjakan. Berarti nanti silakan kerjakan saya kasih waktu berapa? 10 menit selesai. Belum. Oke, 15 menit. Oke. Berarti nanti presentasinya per kelompok ya. Nanti di tempatnya masing-masing ada apa? Nanti saya tunjuk kelompoknya siapa.
Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, silakan tanya saya atau tanya temennya yang bisa. Kalau biasanya kan kalian malu-malu ya, kamu tanya aja temennya atau tanya pacarnya orang sebelah. Ya. Ada yang pacarnya di orang sebelah? Tidak. Ada yang di belakang? Udah ya? Di atas, Di belakang, di belakang. Di kunci. jomblo bu.
Oke, apakah sudah siap? Belum. Belum. Apakah susah cari literasinya? Sudah. Oke. Nanti kalian bisa keuangan yang
Oke, daftar akunnya apa saja? Oke, jelaskan. Pak. Oh iya, mau Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan daftar akun di buku besar. Jadi daftar akun di buku besar itu ada 5. Yang pertama harta, yang kedua hutang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, yang kelima bukan. Rujukan itu terdapat data lancar, misalnya kas, kelengkapan, surat berharga, hutang, hasil tagihan, dan lain-lain. Yang kedua investasi jangka panjang, yang ketiga harga tetap, yang keempat adalah tidak diwujud. Yang kedua hutang. Berdasarkan jangka waktunya, hutang diurutkan menjadi 2, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Yang ketiga modal. Macam-macam modal terdapat modal unit, modal persekutuan, modal saham, tipe, laba ditahan, dan dividen. Yang keempat pendapatan. Pendapatan di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama pendapatan usaha. Contohnya uang dari hasil layanan kepada klien. Dan kedua pendapatan di luar usaha. Contohnya utang bunga. Yang kelima beban. Beban di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama beban usaha. Contohnya beban listrik, air, dan beban gaji. Yang kedua beban di luar usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 4. Tepuk tangan. Ya, tadi sudah jelaskan di buku besar itu nanti katanya kumpulan akun-akun yang merupakan satu kesatuan. Berarti tadi dijelaskan dari kelompok 4 macam-macam dari akun, gitu kan ya? Yang pertama tadi apa? Kemudian ada kemudian
ya. Kalau validasi buku besar katanya Rosa kalau sama tadi apa? Nah, makanya kalau ada kelompok presentasi itu didengarkan. Apa? Ada yang nggak tahu? Wes, apa sah tadi validasi sah? Pengujian kebenaran atas transaksi yang sudah terkumpul. Nah, berarti pengujian itu masuknya di mana? Apa? Pengujian transaksi yang sudah terkumpul katanya Rosa benar. Maksudnya gimana? Kayak gini ya. Oke, perhatikan. Kalau kalian kemarin kan sudah bahas mengenai bukti transaksi, selesai kan? Kemudian jurnal umum, tadi per tanggal, ada kas sama modal, kemudian penerapan pada kas, kemudian primo pada kas, bubar kas, kayak gitu kan. Nah kemudian dimasukkan ke buku besar. Nah katanya diuji kebenarannya dari buku besar jurnal umum itu. Nah diujinya dari mana? Dari setiap tabel per akun kan gitu ya. Nah misalnya kas nanti saldonya berapa, kemudian peralatan terakhir saldonya berapa dari tanggal dari jurnal umum semuanya. Oke paham? Paham. Maksudnya paham? Yang kelompok 5 paham. Oke sudah ya. Oke itu adalah fungsi dari buku besar. Nah sekarang fungsi utamanya kita itu ada yang namanya posting. Nah kalau posting biasanya itu apa? Posting WA, posting TikTok, jadi apa? Upload, oke. Kan biasanya busa kan posting di WA, busa kan posting di Instagram, kan gitu ya. Berarti posting itu adalah upload. Kenapa? Pemindahan katanya. Bener ya? Bener kan? Berarti dari HP-nya kalian, berarti posting ya kan? Ada fotonya kalian, posting busa atau posting di WA ya, story. Berarti pemindahan dari apa? Galeri ke WA, aplikasi WA. Berarti kan pindahkan. Itu yang namanya posting. Oke, tadi tugasnya siapa ya postingnya? Oke, silakan Nisa. Perwakilan dari pemerintah akan menjelaskan posting buku besar. Posting atau pemindahan buku, pemindahan bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Oke, paham? Oke, berarti posting tadi kan ada yang namanya pemindahan. Kalau biasanya kalian mau posting foto atau video ke WA atau Instagram itu kan pemindahan dari galeri ke aplikasi kan gitu. Tapi kalau buku besar itu apa? Posting atau pemindahan bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam setiap akun. Berarti per akunnya sendiri-sendiri ya. Ya. Berarti akun dari jurnal umum nanti itu dipindahkan ke buku besar, tetapi nanti per akun. Paham? Nah, nanti tabelnya di mana jurnal buku besar? Kalian tadi sudah browsing semuanya ya. Tapi lebih jelasnya dijelaskan sama kelompok 2. Oke, silakan. Saya mewakili dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tabel buku besar. Macam-macam buku besar itu ada apa? Yang pertama bentuk T, yang kedua 2 kolom, yang ketiga 3 kolom, yang keempat 4 kolom. Apa serta mana dulu yang dijelaskan? Oke, bisa. Oke, kalau misalnya tidak bisa. Oke, kalau misalnya tidak bisa ada di sini, silakan dibuka YouTube-nya di HP-nya masing-masing. Di situ sudah ada. Oke, akan dijelaskan sama Mbak Elisa. Bentuk T itu seperti itu tabelnya, ada debit dan kredit. Silakan dilihat. Nah, yang kedua itu
bentuk dua kolom. Silakan dilihat biar jelas. Ada tanggal, keterangan grab debit dan tanggal. Ada juga keterangan lagi ref dan kredit. Yang ketiga itu ada bentuk tiga kolom. Ada tanggal, ada keterangan ref debit, kredit dan saldo. Yang keempat itu ada bentuk 4 kolom. Ada tanggal, keterangan debit dan kredit. Hampir sama sih, tapi ya bentuk tabelnya itu agak berbeda. Nah, keterangan nama akun itu diisi nama akun yang bersangkutan. Jadi sebelumnya itu dijelaskan di bukti transaksi. Nah, setelah itu dimasukkan di jurnal umum. Di jurnal umum itu ya dijelaskan semuanya. Kan kita cuma menyimpulkan di jurnal umum. Nah, setelah itu kita memasukkan ke buku besar. Nah, itu kan disendiri-sendirikan, sendiri, kita sendiri, semuanya kan disendiri-sendirikan. Nah, yang kedua itu kode akun diisi kode akun yang bersangkutan. Kayak harta itu kodenya 1, kas itu juga kodenya 1, dan harta kan itu kodenya 1. Dan jadinya kodenya itu 111. Dari sini paham? Yang ketiga tanggal untuk mencatat tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi. Nah, di sini jangan sampai terlewat dengan tanggal. Kita harus teliti dengan tanggal, jangan lupa kita salah tanggal. Nanti kalau salah tanggal kita akan bingung mau memasukkan ke jurnal umum dan neraca saldo. Yang keempat ada keterangan digunakan untuk mencatat penjelasan singkat transaksi. Keterangan itu kayak perlengkapan itu buat apa sih? Ini kayak modal kita, pengeluarannya itu buat apa? Kayak Vivo gitu loh. Nah, yang ref digunakan untuk mencatat nomor halaman dokumen kayak transaksi dokumen. Kayak tadi, kayak 111 gitu loh. Dan terakhir, debit dan kredit untuk mencatat nilai transaksi. Saldo untuk mencatat saldo akhir suatu akun setelah suatu transaksi dicatat dalam akun tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sudah menjelaskan macam-macam dari bentuk buku besar. Oke ya. Tadi yang pertama tadi ada bentuk buku besar T. Kenapa dinamakan bentuk T? Karena bentuknya kayak T yang gini ya. Ini biasanya digunakan oleh para orang malas, gimana ya? Nah, kenapa orang-orang malas coba?
transaksi. Nah, ya gitu ya. Kalau kita gini, pembelian peralatan, berarti keterangannya apa? Ya membeli peralatan, kan gitu kan ya. Kemudian dimasukkan debit sama kreditnya, nanti saldonya berapa? Kalau saldo itu adalah perhitungan selisih antara debit sama kredit dari akun tersebut, gitu ya. Paham ya? Ada yang belum paham dari nomor 1, 2, 3, 4, 5? Paham? Ya. Nah, kalau sudah paham,
Oke. Tip, jalannya sudah keluar. Berarti yang pertama di situ, oke masih jalan. Masih jalan masnya. Ada yang kiranya sama? Oke ada. Pada apa? Oke, ada selfie, apa dia? Ayo, yang masih ukur selfie. Ada lagi? Sudah? Oke, masih lanjut. Oke, sudah cukup selesai. Oke masih siapa ayo silakan tangan dari Sofi. Jangan diganggu Ais sekali juga pikir keras. Oke, sudah 200. Sofi. Bentar bu. Akhirnya. Ini kayak main game gitu ya? Iya. Siapa yang menang ya? Siapa yang menang dapat Mas Ali. Siapa? Mas Ali. Saya kira. Oke, yuk. Sudah? Udah cukup ya? Aku masih lanjut. Oke, masih lanjut. Oke, yuk. Oke, 9.960 untuk selfie. Oke masih siapa Aisyah?